Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mapane dengan NIM 210306157. Boleh diperkenalkan, kelas PTNA Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi fisiologi pada hewan ruminansia dengan sampel Bos-Taurus atau sapi dengan dosen pengampu Bu Tati Widinasari, SPT MP. Klasifikasi pada hewan sapi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bos-Taurus. Di sini saya akan menjelaskan organ pada sistem tratus digestivus pada hewan ruminansia. Yang pertama, carpomoris atau mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang pada hewan ruminansia terdapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Carpomoris terdapat organ-organ yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, gigi terdiri dari berbagian. Yang pertama, gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan yang berjumlah 4 buah. Yang kedua, gigi gaham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, diastrefa bagian tanpa gigi atau bagian menjulurkan lidah. Selanjutnya, lidah yang berfungsi untuk mengenggut makanan, mengenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang terakhir, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi dan berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, paring, pangkal dari kerongkongan, kemudian lanjut ke esofagus. Lanjutan dari paring masuk rongga toraks yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara mulut dan lambung. Kemudian lanjut ke petriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus menuju lambung yang proses pencernaannya mampu menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali dan berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Ventriculus terdapat organ-organ yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, rumen yang terletak di rongga abdomen di sebelah kiri. Yang kedua, retikulum yang terletak dekat dengan rumen dan berbatasan. Yang ketiga, omasum yang terletak di sebelah kanan retikulum dan di sebelah pusuk 7-11. Dan yang terakhir, abomasum yang terletak di bagian kanan bawah. Jika kondisi asam akan berpindah di sebelah kiri. Abomasum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kardia atau sekresi mukus. Yang kedua, pundika atau pepsinogen, renin, HCl, dan mukus. Dan yang terakhir, polikorika atau sekresi mukus. Kemudian lanjut ke intestinum tenue atau usus halus, dinding yang licin yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, diabsorpsi, dan fermentasi. Intestinum tenue atau usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum, bentuk yang melingkar seperti huruf U yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim. Yang kedua, jejunum, lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen yang bersifat hipofilik. Dan yang terakhir, ileum yang bermuara di sekum
yang berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Kemudian lanjut ke intestinoplasum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri dari kolon ascendens, trapezium, dan crodescendens, dan berfungsi untuk penyerapan air, melakukan proses penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan juga mencegah terjadinya infeksi. Kemudian lanjut ke bagian rektum, bagian akhir dari usus besar. Bagian rektum ini dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir, anus, yaitu sisa ampas makanan yang akan dikeluarkan melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada hewan manusia. Pertama, rumput dikunyah di dalam mulut. Kemudian dilanjutkan ke esofagus untuk disalurkan ke lambung. Dari esofagus makanan menuju ke rumen. Yang proses terjadi di dalam rumen yaitu mencerna makanan dicerna dan menjadikan bubur dengan bantuan gerakan mengadu oleh dinding rumen. Pada saat sapi diistirahatkan, pakan akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk oleh gumpal-gumpalan yang kasar atau bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali, kemudian bolus akan ditelan kembali. Setelah itu bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan dilanjutkan menuju ke retikulum. Pada retikulum makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses penyerapan benda-benda asing masuk bersama makanan sehingga makanan tidak masuk ke omasum. Setelah itu makanan diteruskan ke omasum. Pada omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari patah sebanyak 100 lembar. Setelah omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak tebal. Setelah itu makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan pada usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses pengadsorpsi dan fermentasi dan juga terjadi penyerapan sari makanan, dan pada akhirnya makanan akan dibuang melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan bagian ventriculus pada hewan manusia dengan sampel organ dari sapi. Ini rumen. Di rumen terdapat banyak mikroba seperti bakteri. Rumen merupakan lambung besar yang dimana permukaannya dilapisi dengan papilia atau seperti handuk ini. Rumen ini berfungsi tempat penyimpanan makanan sementara sekaligus terjadinya fermentasi kehijauan yang dibantu oleh mikroba, yang dimana hasilnya berupa PFA atau asam lemak tebal yang kemudian diserap oleh papilia ini dan diabsorpsi ke darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian retikulum atau pujala. Di dalam retikulum makanan dibentuk menjadi gumpalan atau bolus. Di dalam sarang ini tempat partikel makanan sesuai berdasarkan ukuran dan pembentukan bolus melalui kontraksi otot. Di dalam retikulum ini terjadi pengadukan berbagai macam makanan dengan enzim.
dan sang tahun ini juga berfungsi untuk menyerap PFA. Di sini saya akan menjelaskan bagian omasum atau food kitab. Kenapa disebut food kitab? Karena bentuknya berlapis-lapis seperti kitab. Fungsi dari omasum yaitu yang pertama, penyerapan makanan secara maksimal, kemudian melakukan mengabsorpsikan air, dan yang terakhir setelah mengabsorpsikan air, kemudian menghaluskan makanan secara kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemasum atau lambung sebenarnya. Dia pemasum ini memiliki dinding yang tipis dan mampu menampung sebesar 28 liter air. Kemudian pemasum ini juga terdapat cairan HCl untuk mencerna protein. Dan pemasum ini juga mengatur aliran air di gesta dari omasum menuju duodenum. Di sini saya akan menjelaskan bagian intestinum tenue atau usus halus. Pada intestinum tenue terjadi pencernaan lemak dibantu oleh enzim lipase. Kemudian pada intestinum tenue juga terjadi penyerapan sari makanan yang sederhana. Ini saya akan menjelaskan bagian dalam intestinum tenue. Di bagian intestinum tenue terbentuk gelambir dan juga basal, karena pada intestinum tenue pembentukan kotoran yang halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 jenis mikroba pada hewan manusia. Yang pertama, Bacteroides succinogenes atau bentuk batang, termasuk bakteri selulolitik yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang kedua, Bacteroides luminocola atau termasuk bakteri proteolitik yang mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Yang ketiga, Ruminococcus albus atau bentuk bulat, termasuk bakteri selulolitik yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang keempat, Selenomonas ruminantium, termasuk bakteri proteolitik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah asam amino, protein, dan peptida lain menjadi amino. Yang kelima, Bacteriopomysium, termasuk bakteri metabogenik yang merupakan bakteri yang mengkatabolisasi alkohol dan asam organik yang menjadi metan dan karbon dioksida. Yang keenam, Clostridium lochheadi, termasuk bakteri amilolitik yang merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang ketujuh, Methanobrevibacter, termasuk metanogenik yang dimana mempunyai kemampuan untuk mengkatabolisasi asam organik dan alkohol yang menjadi karbon dioksida dan metan. Yang kedelapan, Bacteroides amylophilus yang dimana mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan amilum. Yang kesembilan, Eurobacterium ruminantium yang termasuk bakteri yang memfermentasikan gula, yang merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum, sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Dan yang terakhir, Anaerofipholitica, termasuk bakteri lipolitik yang merupakan bakteri yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Demikian partikel anatomi fisiologi pada hewan manusia. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.